Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih belajar di bab 3, judulnya memaknai peraturan perundang-undangan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Oke, kita mulai belajarnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita sudah pelajari mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, dan Perbu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu Peraturan Pemerintah, sering disingkat PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Ini Bapak garis bawah ya, ingat ya. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Berarti dia melaksanakan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Contoh dari peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi peraturan pemerintah yang dibuat itu untuk mengatur undang-undang yang ada di atasnya. Tahap penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Inilah tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Oke, sekarang kita masuk yang kelima. Peraturan Presiden atau yang sering disingkat Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, ini anak-anak Bapak perhatikan supaya bisa membedakan antara peraturan pemerintah dengan peraturan Presiden. Kalau peraturan pemerintah tadi, dia khusus untuk menjalankan undang-undang. Nah, kalau Perpres, dia ditetapkan untuk menjalankan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi, tidak ditentukan yang harus undang-undang, dan juga untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, ini dia perbedaan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Proses penyusunan peraturan presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, di mana tadi pengusulnya adalah pemerintah ya. Baru yang kedua, pengharmonisasian atau pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Inilah tahapan proses penyusunan peraturan Presiden. Sekarang kita masuk nomor 6, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah sering disingkat dengan istilah Perda. Perda provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi
dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. Yang keempat, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda tersebut disetujui oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Nah, apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. Baru DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Hampir sama ya. Yang menjadi perbedaannya, kalau dia rancangannya dari Gubernur yang membahas DPRD, kalau rancangannya dari DPRD yang membahas Gubernur, tetapi harus mendapat kesepakatan bersama. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan Perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Baru yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi Perda kabupaten atau kota. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda tersebut disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi Perda kabupaten atau kota. Bersamanya dengan yang tadi ya. Oke, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Kita sudah membahas peraturan perundangan mulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Bapak harap anak-anak Bapak sudah paham. Jika belum paham, boleh juga langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp-nya ya. Nah, karena pelajaran kita sudah siap, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita ada dua. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan peraturan pemerintah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan peraturan presiden? Nah, inilah yang menjadi tugas kita di rumah. Silakan anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio.
Jangan lupa menulis nama dan kelas, juga sertakan di situ tugas pertemuan ke-8. Oke. Sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.